putra-putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Merupakan turunan dari salah satu tokoh terpenting di tanah air, nama Pinka Hapsari mungkin hanya diketahui di kalangan terbatas. Padahal, sebagai turunan presiden pertama dan presiden kelima, Soekarno dan Megawati Soekarno Putri, putri dari Puan Maharani ini sebenarnya bisa eksis lebih awal di dunia politik seperti ibunya yang meski tidak menonjol selama berpolitik. Namun karirnya tetap stabil berkat koneksi politik dan lingkaran kekuasaan di sekelilingnya. Kini Pinka akhirnya terjun ke dunia politik. Apakah jalannya akan secemerlang kakek buyut dan neneknya? Ataukah lempeng dan lurus-lurus saja seperti ibunya? Diah Pikata Orisa Putri Hapsari atau yang kerap disapa Pinka Hapsari aka Pinka Haprani adalah putri sulung Puan Maharani bersama pengusaha lintas sektor Happy Hapsoro. Pinka Hapsari juga diketahui memiliki saudara laki-laki bernama Prabadi Wangkara Caraka Putra Soma. Walau data diri utama Pinka belum terekspos, netizen memperkirakan usia cicit Soekarno ini adalah sekitar 23 atau 24 tahun. Atau lahir sekitar tahun 1999 atau 2000. Hal itu merujuk pada kronologi tahun pernikahan Puan Maharani dengan Happy Hapsoro yang berlangsung pada 1998 silam. Pinka memiliki akun Instagram @pinkahaprani dan cukup aktif mengunggah aktivitasnya. Akun sosmednya yang diikuti lebih dari 8.000 followers itu sayangnya dalam akses terbatas alias mode privat. Cicit bapak proklamator ini sepertinya mengikuti bakat sang kakek yang dikenal cerdas. Pada Juli 2022 lalu, bersama adiknya Prabadi Wangkara, Pinka Hapsari dikabarkan telah menyelesaikan pendidikan di School of Oriental and African Studies atau SOAS University of London, Inggris, jurusan International Relations and Affairs. Ia diduga meraih gelar master. Momen kelulusan Pinka tersebut pernah diunggah Puan Maharani dalam akun Instagramnya. Sebelumnya, Pinka disebut pernah belajar di jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Namun sumber lain menyebut ia menyelesaikan studi ilmu komunikasi dari Universitas Erlangga. Tidak hanya itu, anak dari Puan Maharani ini juga diketahui sempat mengambil training di Le Cordon Bleu Tokyo pada tahun 2019. Selain memiliki latar pendidikan mumpuni, Pinka Hapsari juga diketahui menguasai 3 bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Korea. Di mana bahasa Inggris dan Indonesia dalam tingkat fasih, sementara bahasa Korea di tingkat dasar. Memiliki ayah seorang pengusaha tajir yang diduga berharta triliunan rupiah, gaya hidup wanita yang kerap terlihat berkacamata itu terbilang glamor. Dia kerap tampil dengan barang branded yang membuat gayanya semakin stylish. Pinka juga sering diundang ke acara fashion brand ternama. Dengan akses dan koneksi tersebut, maka tak heran selera dan warna fashion Pinka Hapsari terbilang chic and inspiratif. Pinka diketahui memiliki fashion blog bernama Fashion Upward yang didirikannya pada tahun 2016 lalu. Blog tersebut serat dengan berbagai konten seputar tips and tricks soal fashion. Selain itu, dia juga pernah magang di sebuah majalah fashion Harper Bazaar pada 2016 lalu. Sejumlah unggahan di akun sosmednya dengan gamblang menjelaskan bagaimana padu padan busana Pinka terbilang memikat dan berkelas. Misalnya, tampil dengan kot coklat dengan gaya rambut half up ponytail di sebuah kafe. Sebuah sudut jalan di kota London, Pinka pernah tampil stylish dengan gaya denim on denim berupa crop jacket dan high waistband. Masih dari jalanan kota London, sekali waktu Pinka terlihat mix and match denim dengan jumpsuit dengan belahan dada rendah yang dipadukan dengan hat and kacamata hitam. Pada momen lainnya, Pinka juga pernah tampil feminim dengan memadukan midi dress, sneakers, serta tas hitam. Ketika menghadiri undangan brand Dior, Pinka terlihat anggun dengan busana monokrom dengan tas dan koker serta rambut dibuat ponytail. Pinka Hapsari sebenarnya sudah menjadi sorotan saat HUT ke-50 PDIP pada awal 2023. Saat itu, Pinka Hapsari bersama Prabadi Wangkara ikut hadir dalam perayaan HUT PDIP di Gilexpo Kemayoran, Jakarta. Mereka duduk di belakang kedua kader PDIP Yasona Lauli dan Tri Risma Harini yang diketahui menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Tak hanya hadir, mereka bahkan diperkenalkan langsung oleh sang nenek di hadapan ribuan kader PDIP.
Megawati mengungkapkan alasan kedua cucunya hadir karena ingin mengetahui dunia politik. Bahkan, mereka sempat bertanya kepada Megawati apabila ingin terjun ke dunia politik. Gayung pun bersambut, keinginan Pinka Hapsari dan Praba Diwangkara itu rupanya direstui sang nenek untuk terjun ke panggung politik. Empat bulan berselang dari perkenalan Pinka di hadapan kader PDIP, anak kedua DPR RI ini akhirnya dikabarkan maju sebagai bakal calon anggota legislatif atau Bacalek DPR RI di pemilu 2024. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto usai mendaftarkan Bacalek ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada pekan kedua Mei lalu. Sebelum didaftarkan sebagai Bacalek, Pinka disebutlah mengikuti proses kaderisasi di sekolah partai selama 3 hari. Hasto juga menyebut pencalonan Pinka Hapsari adalah merupakan salah satu langkah partai merekrut kader baru dari kalangan keluarga. Partai terus melakukan rekrutmen melalui pendidikan politik dan kaderisasi, dan proses rekrutmen itu memang berasal dari keluarga. Itu suatu kultur yang terbangun tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat, di Singapura, di Eropa. Itu parpol yang menjadi pilar demokrasi melakukan rekrutmen dari keluarga, ujar Hasto. Lebih jauh, informasi mengenai Pinka Haprani maju Bacalek DPR RI itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya, Pinka akan maju di daerah pemilihan Jawa Tengah 4 meliputi daerah Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Karena maju sebagai Bacalek dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Puan Maharani pun secara khusus meminta menitipkan anaknya pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Wali Kota Gibran pun merespon dengan sigap. Menurutnya, jika diperlukan sebagai kader PDIP, suami Selvi Ananda ini mengaku siap jika ditugaskan untuk menggerakkan relawan guna memenangkan anak Puan tersebut. Sementara itu, setelah gagal dicalonkan sebagai Bacapres dari PDI Perjuangan, Puan Maharani juga dikonfirmasi bakal kembali maju sebagai Bacalek pada 2024 mendatang. Itu berarti, secara tak langsung ibu dan anak ini bakal bertarung untuk memperebutkan kursi pada pemilihan legislatif mendatang.